Rocky Gerung atau Roger. Ini tokoh atau figur yang rasional atau sekadar tukang bual. Anda atau setiap orang tentu bebas punya pendapat masing-masing. Tapi sebelumnya, mari kita lihat beberapa fakta berikut, ya, fakta pendukung. Rocky Gerung itu kan mulai dikenal terutama ketika ia mulai mengkritik pemerintahan Jokowi, ya. Dan ILC, Indonesia Lawyer Club, adalah salah satu program yang berperan penting dalam memperkenalkan Rocky Gerung ini ke publik. Karena seringnya dia ditampilkan sebagai narasumber atau pembicara di situ. Nah, terlebih lagi adalah istilah-istilah atau kata-kata yang digunakan oleh Rocky Gerung, ya, yang memang kontroversial. Artinya membuat perhatian banyak orang, membuat orang tidak suka atau sukar diterima, bahkan menimbulkan shock kepada banyak orang. Karena itu dia disebut kontroversial tuh. Kalau istilahnya biasa-biasa saja, dia tidak disebut kontroversial. Terutama istilah bajingan tolol, ya, atau dungu yang paling sering digunakan. Termasuk ditujukan kepada presiden yang kala itu dijabat oleh Bapak Jokowi. Itu salah satu poin atau salah satu hal yang membuat Rocky Gerung ini kemudian menjadi perhatian banyak orang, menjadi tokoh kontroversial. Tapi penggunaan istilah bajingan tolol atau dungu itu ternyata tidak bisa membuat dia itu terjerat oleh hukum. Apa yang membuat dia tidak bisa terjerat oleh hukum? Ya, nanti saudara bisa cari sendiri, bisa nilai sendiri. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Karena belum selesai, belum tiba itu. Babat Tanah Jawa itu fiksi. Anda sebut apa aja tuh. Jadi ada fungsi dari fiksi untuk mengaktifkan imajinasi, menuntun kita untuk berpikir lebih imajinatif. Sekarang dia dibunuh, kata itu tuh, dibunuh oleh politisi. Kita mesti pastikan bahwa fiksi itu baik. Yang buruk itu fiktif. Bisa bedain nggak tuh? Diada-adain, diakal-akalin. Kalau saya bilang kitab suci itu fiktif, besok saya di penjara tuh. Tapi kalau saya bilang itu fiksi, saya punya argumen. Karena saya berharap terhadap eskatologi dari kitab suci. Ujung dari kitab suci itu adalah harapan, janji. Dan itu sifatnya fiksi. Baik atau buruk? Baik. Jadi saya jelaskan itu supaya kita berhenti dengan debat fiksi atau fakta. Kalau mau debat itu faktual atau fiktif, bukan fiksi atau fakta. Bung Rocky silahkan memberikan pendapat dan membedah politik ekologi di Nusa Tenggara Timur. Lebih berguna mana? Cacing atau beliau? Tentu secara politik beliau lebih berguna karena dia bisa menggusur cacing di Kalimantan untuk jadi IKN. Sekarang Jokowi udah putuskan untuk pindah, baru minta universitas, Unwira, Muhammadiyah, Universitas Mula Warman segala macam, buatkan AMDAL. Maka disogoklah
dosen-dosen. Supaya meloloskan ambisi si bajingan tolol itu. Meski sudah meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi, Rocky Gerung ini tetap menghadapi aksi penolakan dari sejumlah elemen masyarakat imbas dari apa yang ia ucapkan gitu. Nah, ini dianggap menghina presiden. Ada juga yang menganggap bahwa dia sebagai personal pribadi ataupun dia sebagai presiden itu tidak bisa dipecahkan. Itu adalah satu kesatuan gitu, karena presiden itu kan wadah. Harus ada orangnya begitu. Cuman orang bodoh yang nggak ngerti demokrasi yang punya pandangan itu. Itu pandangan kingdom pandangan apa namanya tadi kerajaan itu, bukan pandangan republik. Maka nggak bisa dibedain tuh. Kan kita memilih presiden, maka dignitas dia tidak boleh dilekatkan. Dignitas pada manusia itu sampai kamu mati kamu punya martabat, nggak boleh diganggu. Tetapi presiden dia tidak boleh diberi martabat karena dia bisa kita ganti, itu masalahnya. Tapi kan di situ manusia, ada manusianya. Nah, itu betul, Nilu. Martabat itu selalu hanya dilekatkan pada manusia. Karena itu disebut human dignity. Nggak ada presidential dignity atau presiden dignity. Jadi dignitas itu, martabat, hanya melekat pada manusia konkret individu. Karena dia punya perasaan. Salah satu kemampuan Rocky Gerung adalah kemampuan atau keahlian dia membuat orang itu belingsatan atau terjebak dalam emosi, marah-marah dalam diskusi. Baru sepatah dua patah ngomong, orang yang semula tenang atau menyerang, ya marah-marah, emosional, tak terkendali. Itu cirinya atau kehebatan Rocky Gerung tuh di situ. Nah, konon ya akibat marah atau emosional, lawan debat itu biasanya mengeluarkan kata-kata yang sudah ya parah. Namanya juga tidak terkendali. Ujarannya juga seperti itu, keluarlah kata-kata yang ya mungkin lebih parah ditinjau dari segi etika ya. Biasanya kalau orang konon ya, kalau orang sudah mengeluarkan kata-kata kasar dalam sebuah perdebatan, itu menunjukkan bahwa dia sudah kehilangan ide, kehilangan gagasan, menunjukkan ketidakmampuan dia lagi untuk menyerang atau bertahan dari serangan lawan dalam berdiskusi itu. Nah, sebenarnya dalam diskusi itu kan kalau sudah pandangan kita keliru ya sudah terima aja. Tapi tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Ya. Kalau sudah kehilangan ide kalah ya orang malah marah-marah daripada mengakui kelemahannya. Nah, kita lihat video berikut ini. Saya beroposisi pada Jokowi dengan dasar membatalkan kedunguan. Prabowo beroposisi dengan maksud memperoleh kekuasaan. Lain motifnya. Jadi saya nggak mendukung Gerindra. Bagaimana caranya coba? Kalau dari awal saya tidak ingin dua-duanya. Gimana? Bagi saya ingin sampaikan kepada Anda. Apa? Anda bicara, Anda beroposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Jauh lebih dungu dari Jokowi. Bahkan Anda lebih dungu dari orang yang paling dungu di Indonesia. Apa sih? Ini badut kok dipelihara di sini? Mana ada Nasdem mencalonkan Anies dengan Ahok? Dia nggak tahu saya bikin thought coba eksperimen dong. di kepala Ini forum ILC ini ditonton oleh orang se-Indonesia. Jangan lagi disebut-sebut lagi beliau mengatakan tempat ngibul gitu loh. Membuat ILC ini terdegradasi loh. Males jadinya datang ke ILC ini kalau ada orang ini. Susah. Sorry Pak Arni. Jadi dia sebut saya badut. Oh, saya pakai kata tadi seandainya. Badut nggak mungkin pakai seandainya tuh. Jadi itu tadi reaksi seorang badut. Karena nggak paham logik di dalam. Ya, membodoh-bodohin orang, Bu.
apalagi anak muda gitu loh, kasihan. Mohon maaf Pak, Ya, Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. bukan. Saya Teman nggak pernah Bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, Loh. tolol, bangsat, Loh, tapi goblok, saya sudah dungu, tolol, bangsat, Loh, tapi goblok, saya sudah dungu, tolol, bangsat, goblok. Yang sehat. Kau kan selalu menggunakan kata-kata dungu. Baru kau ketemu saya malam ini. Tidak boleh begitu, Rocky. Oke. Hati-hati loh. Ya, lanjut. Tidak ada lanjut. Otakmu harus kau perbaiki. Itu aja maksud saya. Narasimu tidak bagus dan diksimu menjebelkan sebuah sistem yang sedang dibangun. Hati-hati. Udah ada jawab, Rocky. Oke, saya lanjut ya. Boleh saya lanjut? Iya, silakan. Itu barusan saudara Ngabalin mempraktekkan apa yang disebut apel siaga tuh. Dia kayak mimpin apel siaga, marah-marah di depan kamera. Jadi kalau Anda lihat Nah, dalam video tadi jelas ya terlihat bahwa sudah mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata buruk yang ditujukan kepada pribadinya Rocky Gerung atau Roger. Sudah terjebak ya di dalam jeratan emosional. Nah, tapi Rocky Gerung selalu terlihat meresponnya dalam situasi yang santai dan tenang. Dari sini jelas kita lihat aspek rasionalnya ketimbang emosionalnya. Jadi itu membuktikan bahwa Rocky Gerung itu punya kemampuan yang baik untuk mengendalikan emosinya ketimbang mengumbar emosinya. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Rocky Gerung itu dalam sebuah perdebatan untuk kebaikan atau untuk kemajuan. Yang penting adalah adanya transaksi argumen, bukannya produksi sentimen. Kalau sudah terjebak dalam emosional, nggak mungkin tuh lagi bisa mengendalikan emosi. Kata-kata sudah keluar aja, ya sudah, semua udah keluar tuh, udah nggak bisa diatur lagi. Nah, hingga saat ini, ya Rocky Gerung itu diundang untuk memberikan kuliah di berbagai perguruan tinggi, ya, di berbagai tempat, ya, termasuk pesantren dan terakhir termonitor. Nah, dia juga memberi kuliah di kelas khusus hakim yang diatur oleh Kejaksaan Agung, sepertinya ya kalau tidak salah. Nah, kalau memang Rocky Gerung itu tukang ngaco, ya, tidak rasional, ya, tidak masuk akal pikirannya. Tidak mungkin dia diminta oleh para hakim itu menyampaikan kuliah di kelas khusus. Diminta oleh beberapa perguruan tinggi, pesantren untuk menyampaikan kuliah khusus bagi mereka. Nah, pendapat Anda bagaimana? Silahkan berpikir logis. Yang jelas dalam berbagai kuliah atau berbagai kesempatan, Rocky Gerung ini didapuk atau disebut sebagai presiden akal sehat. Tinggal kembali ke pendapat Anda. Apakah Rocky Gerung ini adalah orang yang rasional, yang pendapatnya layak untuk didengar, atau tukang bual yang menyampaikan kebohongan, yang sekedar mengkritik tanpa dasar atau bikin kekacauan? Jawabannya kembali ke akal sehat dan logika Anda. Silahkan menilai. Karena prinsipnya adalah semua warga negara punya kesetaraan kejujuran, kesetaraan etis. Jadi dari awal demokrasi justru mengandalkan kejujuran manusia. Salah data Anda. Awal demokrasi adalah prinsip primus inter pares. Hanya boleh diundi. Karena kalau saya malas pergi jadi anggota DPR, diundi aja tuh. Dia yang terpilih, saya percaya dia akan mewakili saya. Kalau you terundi, semua kita percaya you akan mewakili kita. Iya, saya ngerti itu, bahwa akhirnya ada kompetisi.
Tetapi genealogi dari demokrasi adalah asumsi bahwa semua orang jujur. Ada ketidakjujuran, deception. Ya memang itu prinsip dalam demokrasi, bukan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Prinsip demokrasi di awal adalah the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Itu dasarnya tuh. Oke, 3 kesalahan ya. Satu lagi yang terakhir, soal kolbu. Karena agama memang tiba pada mereka yang dungu. Tidak mungkin nabi-nabi itu membawa keyakinan baru kalau di situ udah ada peradaban. Oke, saya terangkan realitasnya ya. Realitasnya Nabi Muhammad membawa Islam pada kaum jahiliyah. Oke. Sudah cukup ya Pak Zainal ya. Pak Zainal silakan duduk dulu. Anda silakan duduk. Saya moderator di sini. Anda duduk. Saya moderator. Jadi saya kalau pembicara aja Anda sudah saya debatin juga. Soal Rocky tidak cocok Anda di pesantren karena ini bicara akal sehat, sementara pesantren tidak bicara tentang akal sehat, Anda bilang. Salah. Surah ayat pertama yang turun dari Quran apa? Islam mengajarkan tentang iqra itu tentang ilmu pengetahuan. Jadi akal sehat itu diperlukan dalam agama. Jadi pesantren mengundang ini karena mereka memang ini akal sehat mereka. Makanya saya sekarang tanya pendapat. Khususnya bila saya mengucapkan itu, oke. Ya. Jadi makanya sekarang saya tanya Bang Rocky, menurut Bang Rocky putusan terhadap Ahok itu adil tidak? Gitu. Oke, terima kasih. Oke, saya jawab perlahan-lahan. Ahok dungu, pengacaranya juga dungu. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Bang Rocky Gerung atas jawabannya. Teman-teman tahu gak ya? Hakim ketua majelis yang menangani perkara Ahok itu sangat mendukung ya kuliah-kuliah yang disampaikan Rocky Gerung di kampus ini ya. Dia senang karena ini akan membuat divergensi wawasan teman-teman semuanya itu enggak semata-mata aspek-aspek memutus perkara, tapi ada banyak pengetahuan-pengetahuan yang lain ya. Kita tentu berdoa semoga Pak Budi Dwi Arso selalu dalam kesehatan untuk itu. Oke, dia hakim yang cerdas, yang kuat dan tangguh untuk itu. Nah, kembali ke pertanyaan awal kita, apakah Bung Rocky Gerung atau Bung Roger itu adalah orang yang rasional, yang pemikirannya layak kita dengar untuk menambah wawasan kita, atau sekedar tukang bual yang bicara omong kosong, sekedar membawa kegaduhan, yang suka bikin masalah dan suka bikin kacau dan tidak perlu kita dengar? Nah, jawabannya kembali ke pikiran logis Anda.